Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ryuta Creator. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kita, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Insya Allah channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika di kemudian hari tidak memberikan manfaat, silakan di unsubscribe. Tidak apa-apa. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru ini adalah mahasiswa yang masih berada di tahun pertama perkuliahan teman-teman. Jadi kalau kamu masih berada di semester 1 atau semester 2, berarti kamu masih tergolong mahasiswa baru. Nah, saya melakukan riset kecil-kecilan ya, dan hasilnya luar biasa dan juga hampir sama seperti pengalaman yang dulu sempat saya alami teman-teman. Saya alumni dari sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini masih ada nih alma mater organisasinya. Nah, kita nggak bahas organisasi ini dulu ya, tapi kita lanjut dulu ke seputar maba atau mahasiswa baru. Dari hasil riset yang saya lakukan teman-teman ya, ternyata ada polemik atau masalah dari dunia mahasiswa baru itu dari sekarang nih tahun 2022, dan masalah ini ternyata sudah berlalu di sekian tahun atau sekian abad dulu teman-teman, jauh ya. Nah, masalahnya itu ada 4 kategori teman-teman. Masalah atau polemik yang pertama adalah tugas akademik. Yang kedua, tekanan senioritas. Yang ketiga, lingkaran pertemanan. Dan yang keempat, finansial. Masalahnya hanya 4 ini teman-teman. Namun masalah ini nanti menghasilkan masalah-masalah lain yang lebih besar. Jadi bagi kamu nih, para mahasiswa baru yang merasa ada di lingkaran masalah ini, nah silakan simak video ini. Kita akan berikan solusi-solusi bermanfaat yang bisa kamu jadikan sebagai penyelesaian masalah dari problem yang kamu hadapi. Dan kita lanjut ke video ini, simak ya. Oke, dari 4 polemik yang kita bacakan tadi, ternyata ada efek yang luar biasa yang dihasilkan dari polemik tersebut. Efeknya ada 4. Yang pertama, malas kuliah. Kalau sudah malas kuliah, hati-hati apakah bisa wisuda atau enggak tuh. Oke. Yang kedua, efeknya adalah tekanan mental. Kalau mental kita ya sudah tertekan, itu bisa menghasilkan hal-hal yang negatif teman-teman. Bisa stres, depresi, ya jangan sampai lah ya. Nah, yang ketiga efeknya adalah kejujuran. Misalkan nih situasi kita lagi kurang baik karena polemik yang ada tadi. Tiba-tiba orang tua nanya, kamu kondisinya baik nggak di sana? Jawaban kita, baik, alhamdulillah. Ya untuk nyenangin orang tua, nggak apa-apa ya. Cuma lama-lama karena kita nggak mau jujur, nggak mau cerita, ya ujung-ujungnya ya bohong. Bohong terus, bohong lagi, dan bohong terus. Dan ini berbahaya. Nah, berikutnya yang terakhir yang paling serius adalah drop out, DO. Kalau kamu sudah di DO, berarti kamu sudah di blacklist sebagai mahasiswa. Jangan sampai di DO, teman-teman. Nah, agar efek-efek ini tidak kamu dapati, nah kita berikan solusi dari 4 problem yang dihadapi mahasiswa baru tadi. Nah, simak videonya ya. Oke. Untuk solusi yang pertama, mengenai polemik tugas akademik. Tugas akademik mahasiswa itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya makalah, kemudian tugas mandiri, dan tugas kelompok. Namun, untuk mahasiswa baru ini merupakan tantangan. Karena mungkin saja dulu di tingkat SLTA belum pernah bikin makalah atau jarang sekali ada tugas kelompok. Dan akhirnya bingung nih, mau bikin makalah caranya gimana?
Mau bikin tugas kelompok, ya belum terbiasa. Mau bikin tugas mandiri, tapi nggak ada bahan. Nah, berikut uh, Ryuta Kreator hadirkan bagaimana solusi-solusinya. Yang pertama adalah manfaatkan gadget kamu, teman-teman. Gadget itu pasti bisa dibilang sekarang sudah jadi kebutuhan ya sandang dan pangan ya. Setiap orang punya gadget. Jadi manfaatkan gadget itu dengan sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Apakah itu HP, komputer, laptop, atau PC yang kamu miliki di rumah. Manfaatkan semuanya. Googling tuh materi-materi kuliah yang kamu butuhkan. Ada kok semuanya. Sekarang bukan lagi zaman 80-an, 90-an. Sekarang 2022. Jadi di saat kamu gunakan perkembangan zaman dengan baik, maka itu juga bisa memperbaiki dan mempermudah kehidupan kamu. Gunakan gadget, googling tuh di sana. Misalkan tugas aerodinamika, ketik saja aerodinamika apaan sih gitu. Ada tugas seputar aljabar misalkan. Ada tugas kimia, fisika, atau tugas seputar dunia teknik gitu, rangkaian, bahasa C++, apa sih gitu. Nah, kamu harus bisa memanfaatkan teknologi. Nah, itu solusi yang pertama. Yang penting kamu mau memanfaatkannya dan mau untuk mempelajari apa yang kamu dapatkan. Oke? Nah, yang kedua, manfaatkan hubungan pertemanan. Masa sih kamu gak punya teman? Seangkatan, mahasiswa baru banyak loh. Minimal angkatan di jurusan kamu aja. Biasanya di satu jurusan itu satu angkatan lebih 100 orang loh. Nah, nggak mungkin kan di antara 100 orang nggak ada yang bisa bikin tugas yang diberikan oleh dosen, pasti ada. Jalin komunikasi yang baik, gunakan pendekatan yang juga bijak, dan kemudian saling coba di sana untuk bertukar pikiran atau saling mengajari. Teman kita yang bisa, ajarin teman yang belum bisa. Dan yang belum bisa, jangan malu bertanya. Tanya dengan sedetail-detailnya. Yang penting jangan copy paste ya, karena bikin suatu karya, suatu tugas itu sangat ya butuh perjuangan loh. Kita udah capek-capek bikin, tapi teman tinggal kopas doang kan gak enak. Tapi kalau kita minta diajarkan caranya, pastilah teman-teman kita itu sudah gede, sudah dewasa. Dia akan ajarin kita. Yang penting dengan cara yang baik. Oke? Dan kemudian yang ketiga, teman-teman bisa manfaatin hubungan kedekatan dengan senior. Senior pasti sudah lebih dahulu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada teman-teman itu. Karena dia sudah melewati masa-masa teman-teman. Cari senior yang welcome, yang bisa membantu kesulitan teman-teman, gunakan bahasa yang bijak, cara yang santun, dan coba komunikasikan. Bang, kakak, ada nggak catatan seputar materi ini? Kalau ada saya pinjam ya. Ada bukunya nggak ya? Kalau boleh saya pinjam ya. Atau bisa ajarin saya nggak ya caranya bagaimana untuk menyelesaikan persoalan materi mata kuliah ini gitu. Yang penting kamu mau bertanya dan mau mencari jawaban dengan cara-cara yang bijak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada cara paling gitu nih. Langsung cari dosen terkait dan diskusi bersama beliau. Namun di waktu-waktu yang memang mereka bisa. Jangan di waktu-waktu sibuk mereka ya, nggak bakal diladenin tuh, dosen sibuk loh. Tapi kalau emang di waktu senggang, di waktu luang mereka, silakan. Pergi ke ruangan mereka dengan cara yang santun, adab yang baik, maka mereka pun nanti akan respect untuk bisa mengajari kita tentang materi yang kita mungkin belum paham. Yang penting jangan takut bertanya sama dosen. Dosen itu orang tua kita di kampus dan kita anaknya. Gak mungkin kan orang tua gak mau ngajarin anak, yang penting anaknya aja mau minta diajarin sama orang tua. Oke? Nah, kemudian kita lanjut ke problem yang kedua, teman-teman. Kita langsung saja. Yang kedua adalah tekanan senioritas. Nah, ini masalah yang dari tahun ke tahun jadi polemik ya. Ada senior yang memanfaatkan keseniorannya untuk balas dendam sama junior-juniornya. Ada senior-senior yang mungkin memanfaatkan momen keseniorannya untuk membuli
para juniornya. Ini hal yang tidak baik, hal yang tidak mendidik. Kalau masih ada senior-senior seperti ini, berarti kamu belumlah jadi senior yang menjadi senior yang bijak gitu. Karena senior yang bijak itu jadi tauladan, bukannya jadi perusuh untuk junior-juniornya. Dan para junior, jikalau ketemu senior-senior yang ingin menjatuhkan mental kamu, kalau ketemu sama senior yang ingin menjatuhkan mental kamu, jangan sampai mental kamu jatuh, jangan sampai down. Nah, berikut nih tips-tips cara menghadapi senioritas yang tidak baik di kampus. Yang tidak baik ya, dalam tanda kutip. Kalau yang baik itu bagus, tapi yang tidak baik ini caranya. Yang pertama, harus ajari diri sendiri, mindset diri sendiri kalau kita itu bukan penakut, kita itu pemberani. Selagi kita benar, jangan takut. Kita itu sudah dewasa loh. Mahasiswa itu sudah lulus dari SLTA dan sudah hidup di masa-masa yang memang harusnya umurnya sudah dewasa kan. Jadi jangan kayak anak-anak lagi, jangan nangis, dibully senior, jangan. Ya kalau kita nggak salah ya berani aja ngomong, keluarkan argumen kita. Kenapa saya dibeginikan bang? Kak gitu, saya kan nggak salah apa-apa, nggak apa-apa, penting kamu berani ngomong. Senior yang baik itu pasti dia juga akan mengayomi, tapi senior yang tidak baik, ya ini nih, kamu yang harus ngayomin mereka, oke? Nah kemudian cara yang kedua, cari senior yang bisa welcome sama kamu. Di antara 10 orang senior yang tidak baik, pasti ada beberapa, 1, 2, 3, atau 5 yang baik tentunya, nggak semua senior jahat kok. Kalau kamu sudah ketemu sama senior yang welcome, yang baik, jalin komunikasi tuh. Kalau ada masalah, ceritain sama dia, minta bantuan sama dia, nggak apa-apa. Karena senior itu juga pasti butuh junior. Nanti sewaktu-waktu dia butuh kita loh. Minta tolong ngisi angket, segala macam. Mungkin butuh kita untuk nyelesain tugas juga bisa kan. Yang penting kamu mau jalin komunikasi yang baik. Oke? Dan nyarinya memang gak gampang dan kamu harus berusaha cari senior ya. Kalau kamu cewek ya cari cewek, cowok ya cari senior cowok, biar lebih ya intens lah komunikasinya ya. Oke. Dan yang ketiga, tentunya kamu harus perkokoh hubungan dengan teman seangkatan, karena teman seangkatan itu satu kesatuan dengan kamu. Jadi kamu yang ketemu tiap hari ya pasti sama teman seangkatan kan. Kalau kamu ada masalah, pasti yang bantuin orang yang dekat dengan kamu, teman seangkatan. Ada masalah sama senior nih. Nah, teman seangkatan kalau dia respect sama kita, pasti bakal bantuin kita. Minimal bakal support kita, dia bakal support dan juga bakal nyemangatin kita tuh. Biar kita nggak down dan kita bisa tetap semangat untuk menjalankan perkuliahan. Dan yang terakhir, cara paling jitu adalah kamu harus ikut organisasi. Organisasi itu pasti ada di jurusan, di fakultas atau universitas. Organisasi kemahasiswaan itu sangat bagus, teman-teman. Di sana kamu akan dapat lagi keluarga baru yang akan mengayomi kamu dan juga akan saling berbagi rasa haru, rasa senang, dan juga mungkin sedikit rasa sakit kepada kamu ya. Tapi yang penting di sana kamu bisa menemukan orang-orang yang bisa membackup keseharian kamu di kampus. Pasti ada senior di dalamnya. Kalau kamu sudah masuk, kalau ada masalah ceritain sama dia. Dan jadikan dia sebagai salah seorang yang bisa membantu kamu di setiap permasalahan yang kamu hadapi. Dan yang penting, carilah organisasi yang sesuai dengan bakat dan minat yang kamu miliki. Jangan sampai salah pilih organisasi, oke? Biar nyaman kita di sana. Dan kemudian, problem yang ketiga, lingkungan atau lingkaran pertemanan. Jangan sampai salah pilih teman. Nah, di antara lingkaran pertemanan yang ada di kampus ya, yang pertama, ada teman-teman yang hobinya nongkrong doang, kuliah enggak. Dosen lagi ngajar, dia lagi nongkrong tuh di kafe. Jangan tuh berteman sama teman-teman yang begitu. Efeknya ya kamu bisa telat wisuda. Kemudian yang kedua, ada teman yang suka mabar nih di zaman sekarang. Nggak tahu tuh mabar Mobile Legends, game aksi, dan lain-lainnya. Ini orang pada sibuk bikin tugas, dia sibuk mabar. Ngumpul-ngumpul juga, cuma mabar, nggak bermanfaat untuk tugas kuliah.
Jangan sampai terjerumus oleh lingkungan teman seperti itu. Yang ketiga, ada teman-teman yang sosialita, hobinya shopping, belanja. Nah, kalau kamu belum memiliki kemampuan ekonomi seperti mereka, mending jangan deh. Jangan ikut-ikutan. Tapi kalau kamu memang ada kemampuan, nggak apa-apa. Tapi tetap aja, efeknya nanti bakal ganggu kuliah kamu. Kamu selalu mencoba upgrade masalah tren atau apa ya, hal-hal yang baru, pakaian baru gitu, outfit baru. Ngapain gitu kan, mau kuliah apa mau jadi model di kampus? Kalau mau kuliah, kuliah aja yang bener. Nah, saran saya jangan ikut-ikutan untuk lingkungan sosialita yang seperti ini. Dan yang terakhir, yakninya lingkungan yang harus kamu cari adalah lingkungan teman-teman yang humble dan memiliki semangat untuk menjalankan perkuliahan, serta dia juga rajin untuk menjalankan proses perkuliahan tersebut. Bertemanlah dengan orang-orang seperti ini. Niscaya kamu akan cepat wisuda dan kamu akan mendapati berbagai macam kemudahan dalam menyelesaikan tugas kuliah. Karena orang-orang ini tujuannya adalah mengejar akademik dengan baik, dengan cara yang baik, dan juga dapat wisuda dengan tepat waktu, dan nanti tentunya memiliki masa depan yang cerah. Carilah teman-teman seperti ini, oke? Jangan salah pilih teman intinya. Dan yang terakhir teman-teman, polemik kita adalah finansial. Finansial ini hal yang memang krusial ya. Banyak orang yang mengalami, mungkin dalam tanda kutip orang tua kamu seorang petani, seorang pedagang. Luar biasa loh kamu bisa kuliah. Alhamdulillah gitu. Tapi untuk tidak membebanin orang tua, kamu harus berusaha juga di umur kamu yang sekian ya, untuk bisa mulai mandiri. Kalau memang orang tua belum sanggup ngasih uang jajan lebih, ya jangan minta. Tapi kamu cari sendiri. Solusinya apa? Kamu bisa cari kerja part-time di sekitar kampus. Apakah itu mungkin di warung makanan, atau di tempat les mungkin, les bahasa Inggris, matematika buat anak-anak juga bisa kan? Lumayan nambah-nambah uang belanja kamu. Atau misalkan memang orang tua tidak memiliki lagi kesanggupan nih buat uang semester kamu. Karena adik-adik juga pada sekolah, butuh biaya juga untuk keseharian. Tapi kamu posisinya sudah masuk dan sudah jalan nih perkuliahan. Jangan sampai kamu mundur ke belakang dan endingnya DO ya, jangan sampai. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus berusaha mandiri, cari jalan keluarnya. Apa saja jalan keluarnya? Mungkin di sini opsi yang coba Ryuta Creator kasih ya. Salah satunya coba ambil job-job yang ada di perkuliahan. Misalkan ada nih acara seminar gitu. Kan pastinya ada konsumsi dong di acara seminar, apakah itu nasi kotak, snack kotak. Nah, cari panitianya, temuin. Bang, kakak, aku mau dong untuk suplai konsumsi untuk acara ini. Kalau boleh nanti aku kasih fasilitas seperti ini. Nah, kalau setuju, kita langsung bayar DP dan aku langsung cari untuk keperluan konsumsinya. Bisa kan? Nah, itu luar biasa loh untuk di kampus yang bisa kita lakukan. Atau nggak bisa cara itu, kamu juga bisa untuk bikin jaket angkatan atau seragam angkatan. Yang penting desainnya bagus dan juga kamu bisa untuk menghandle project ini dengan amanah. Kalau kamu sudah amanah, meskipun tanpa modal, teman-teman kamu pun juga akan respect. Ya kan, bikin jaket angkatan kamu bisa pesen kan ke orang ketiga, ke orang konveksi. Ya, kumpulin teman-teman yang ingin bikin jaket, kemudian kumpulin uang DP-nya, bayar tuh ke konveksi, janjiin mungkin seminggu 2 minggu. Jadi teman-teman nanti bayar. Kamu dapat uang lebih kan di sana. Nah, itu salah satu trik-triknya untuk bisa kuliah sambil mendapatkan pendapatan di kampus. Dan cara yang paling gitu lagi adalah kamu harus rajin kuliah dan targetin punya IPK minimal 3,5 per semesternya. Otomatis kamu bisa mengajukan beasiswa prestasi di kampus. Kuliah nggak bayar, uang kuliah malah dibayarkan. Dan juga kamu bisa jadi dapat uang jajan. Nah, silakan tuh, beasiswa sangat banyak sekali di kampus.
ada beasiswa yang di internal, eksternal, banyak. Yang penting kamu mau cari tahu. Kalau di internal misalkan nggak ada, cari eksternal. Bahkan Badan Amil Zakat Nasional aja, itu mereka ngeluarin beasiswa. Yang penting kamu datang ke sana, bawa profil kamu, CV kamu, dan jelasin keadaan ekonomi keluarga kamu, dan kalau kamu memang layak dibantu, mereka pasti akan bantu. Dan kamu juga bisa pergi ke instansi-instansi seperti perusahaan loh. Mereka itu punya dana CSR, dan tiap tahun mereka harus mengeluarkannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan ada beberapa ataupun banyak ya yang gunakan dana CSR mereka itu untuk kepentingan mahasiswa, untuk jadi semacam anak didik mereka, anak angkat mereka. Dan otomatis kalau kamu sesuai kriteria mereka, mereka bisa bantu kamu untuk memberikan beasiswa perkuliahan atau pendidikan untuk kamu. Yang penting intinya di sini kamu jangan diam saja, harus proaktif dan mau jemput bola. Jangan maunya disuapin aja, tapi ambil sendok, suap sendiri. Nah, intinya itu ya, mahasiswa zaman sekarang itu harus proaktif dan juga harus inovatif. Tidak ada yang tidak bisa, yang penting kamu mau untuk melakukannya. Nah, sekian teman-teman ya, sedikit tips dan trik dari Ryuta Kreator. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan saya berharap teman-teman mahasiswa baru semua bisa menjalankan perkuliahan dengan nyaman, tenang, dan memiliki visi dan misi yang jelas. Yang pastinya ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang terdidik, dan ingin menjadi orang yang dapat menjadi tauladan bagi generasi setelah teman-teman semua. Oke, salam mahasiswa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.